Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala ta'ala wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala ta'ala wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat, para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah. Terkhusus para ulama, para ustadz, para muallimin, ustadzah, muallimat yang sangat kita cintai, yang sangat kita muliakan, dan juga aparat pemerintahan daerah setempat
dan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, dan juga keluarga besar Ormas dan LSM yang semuanya sangat dihormati, sangat dicintai. Terkhusus sahibul acara Al-Ustadz Hendi Nurdin beserta istri Hafizahumallah, yang insya Allah tahun ini rencananya tanggal 1 Juni beliau berdua akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan akan berziarah kepada junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para ahlul baitnya yang suci dan para sahabatnya yang mulia, para tabi'in, para tabi'in yang agung, dan juga para wali-wali Allah, para ulama, para syuhada, para solihin yang unggul, dan juga kepada umumnya muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan akan bersilaturahmi dengan sesama umat Islam dari berbagai penjuru dunia, dan juga akan mengambil keberkahan dari para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah, dan para wali Allah, para ulama, para syuhada, para solihin yang telah beribadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan juga hadir beribadah di Madinah Al-Munawwarah, terkhusus junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Marhaba, ahlan wa sahlan. Marhaban, ahlan wa sahlan pada Kiai Haji Salimul Afif, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang akan mengajak kita ya sebentar lagi bersolawat salam dan memuji kepada junjunan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, semoga kita semua dan daerah ini dihujani oleh Allah dengan keberkahan, dengan rahmat, dengan berbagai anugerah. Alhamdulillah. Perlu diketahui juga beliau adalah saudara Abuya juga. Jadi Buya kepada beliau itu sifatnya keponakan. Dari satu sisi kita doakan beliau panjang umur, ya, disehatkan, dijaga dari segala kejelekan, dilimpahi rahmat dan keberkahan, dan keluarganya dan keturunannya semuanya. Dan beliau juga beserta umminya, ya, beserta istri beliau insyaallah tahun ini juga akan berangkat melaksanakan haji ke Baitullah.
akan berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segalanya ada dalam lindungan Allah dan jaminan Allah. Kita lanjutkan sedikit. Bahwasanya orang yang melaksanakan haji ke Baitullah, yang hadir di Makkah di tempat-tempat melaksanakan manasik haji dan umrah, dan hadir di Madinah Al-Munawwarah, di samping tujuannya melaksanakan kewajiban haji atau kewajiban lainnya, juga kesunnahan baik dalam umrah maupun dalam amal-amal sunnah lainnya. Juga ada yang sangat penting untuk keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat, kehadiran para jemaah haji dan para penziarah di Mekah Madinah itu, yaitu dari sisi tabarrukan, yakni ngalap barokah. Barokahnya siapa? Barokahnya semua nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, terkhusus barokahnya junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Makkah itu satu-satunya tempat yang diziarahi, dikunjungi oleh semua nabi dan semua rasul. 124.000 nabi, 313 rasul, semua melaksanakan haji semuanya ke Baitullah. Jadi tanah haram Makkah itu tanah yang dipijak, tanah yang dipakai tempat beribadah, berzikir dengan warna-warni peribadahan oleh semua para nabi, semua para rasul. Bayangkan gimana keberkahannya. Di sana, di sini keberkahannya. Bekas telapak kakinya para nabi dan para rasul, lalu diikuti oleh para wali, para ulama, para syuhada, para solihin. Dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai saat ini tidak pernah berhenti. Bahkan sangat-sangat mungkin bahwa para nabi setiap tahun melaksanakan haji walaupun sudah wafat. Dan arwahnya para solehin, arwahnya para wali, arwahnya para ulama dan syuhada. Kenapa? Karena ada dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau pernah melihat Nabi Adam alaihi salatu wassalam memakai kain ihram bertalbiyah. Ya. Dan juga pernah ada dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar, ya kan? Al-Haytami dalam kitabnya
fatawi hadithiyah bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam pernah menemui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram. Ketika Rasulullah SAW sedang ada di pinggir masjid, di dalam masjid, tiba-tiba ada sorban yang melayang-layang tawaf. Gak ada orangnya. Sehingga para sahabat ini bertanya-tanya, apa ini malaikat, apa ini jin, apa ini manusia. Sudah beres tawaf, lalu sorban itu menghampiri baginda Rasulullah. Selesai Rasulullah berdiri dan Rasulullah mengulurkan tangannya. Salaman. Tapi para sahabat tidak menyaksikan wujudnya. Ini siapa ini yang pakai sorban tapi kelihatan sorbannya doang. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa gerangan beliau? Rasulullah SAW menjawab bahwa itu adalah akhi Isa, saudaraku, yakni Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Lalu kalau bagaimana ahli kubur yang sudah wafat kelas Nabi masih sholat? Di mana? Di dunia. Kalau sholat di alam kubur ya mendinglah di alamnya kan. Ini sholatnya di dunia, padahal beliau-beliau sudah wafat. Dalam hadis Isra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa alaihi salatu wasallam sedang sholat di atas kuburannya. Dalam hadis Isra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh semua para nabi dan para rasul. Bahkan ulama mengatakan, termasuk Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengatakan arwahnya para wali, para ulama, para syuhada, para solihin itu ikut hadir di Masjidil Aqsa menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra, dan semua ikut berjamaah salat bermakmum kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sudah wafat. Ya. Di mana sholatnya? Di Masjidil Aqsa. Disebutkan dalam hadis, tidak di alam kubur disebutkan, tidak di alamnya, tapi di mana? Di Masjidil Aqsa. Itulah tingkatan orang-orang besar. Makanya jangan dianggap orang yang sudah mati itu mati. Seperti jangan menganggap 100% bahwa orang yang hidup itu hidup. Karena berapa banyak orang yang mati itu hidup dan orang hidup itu mati. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, mewanti-wanti dalam 2 ayat dalam Al-Quran tentang bagaimana kehidupannya orang yang mati syahid. Apakah orang yang mati syahid itu begitu terbunuh, mati, sudah selesai, tidak ada kegiatan lagi, tidak ada pekerjaan lagi, setelah mati itu sudah mati-matilah? Enggak. Allah Ta'ala memberitahu. Dalam ayat yang pertama Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Ingat, bal ahya'un walakin la tash'urun. Maknanya wallahu alam bimuradihi bidzalik. Wala taqulu, janganlah berani mengucapkan, mengatakan mati. Jangan berani kalian semua mengatakan apa? Mati. Ini wanti-wanti dari Allah. Allah melarang keras kepada kita hamba-hambanya, tidak boleh berani mengatakan apa? Mati.
Kepada siapa? Kepada orang yang terbunuh di jalan Allah. Liman yuqtalu fi sabilillah, yang terbunuh di jalan Allah. Ingat. Bahkan ulama mengatakan maksud yang terbunuh di jalan Allah di sini bukan semata-mata dia terbunuhnya di medan perang saja. Tidak. Tapi siapa saja yang meninggal dunia di jalan Allah. Orang yang meninggal dunia di jalan Allah, sedang memperjuangkan agama Allah, sedang menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang menyebarluaskan ilmu Allah kepada dada-dada manusia. Masya Allah. Mereka para ulama-ulama Allah. Mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Berkhidmah kepada para ulama. Walaupun mereka hanya sebagai patwal. Walaupun mereka hanya sebagai banser. Tapi bansernya bukan banser hiburan yang melupakan dari Allah. Tapi bansernya demi untuk pengamanan ulama, demi untuk pengamanan orang-orang yang mencari ilmu, demi untuk pengamanan masyarakat, agar aman semuanya, agar menyimak ilmunya. Bagaimana? Tenang, ya. Agar menyampaikan ilmunya juga tenang. Tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan. Agar lancar, kan? Ada yang berjuang di jalan Allah, bagian tim IT. Ini tim IT menyebarkan apa? Bukan menyebarkan film atau TikTok yang melupakan orang dari Allah. Tapi justru menyebarkan pengetahuan dan petunjuk Allah. Agar manusia mengingat Allah. Agar manusia menyembah Allah. Agar manusia taat kepada Allah. Amin. Ini fisabilillah namanya. Pokoknya orang yang terbunuh di jalan Allah. Dengan sebab apa saja dia terbunuhnya. Apakah dibunuh orang? Ya. Karena hakikatnya manusia mati itu memang tidak mati dengan sendirinya. Tapi matinya dibunuh. Siapa yang membunuh? Ya Allah hakikatnya yang membunuh itu. Coba, kalau ditanya tentang ilmu tauhid, ada orang dibunuh sama orang lagi. Apakah menurut ilmu tauhid, dia itu matinya dibunuh oleh orang itu atau dibunuh oleh Allah? Oleh Allah. Oleh Allah. Cuma orang itu dijadikan sebab oleh Allah. Yang dijadikan sebab bukan cuma manusia. Tapi yang dijadikan sebab ada makhluk Allah lain. Ada makhluk Allah lain. Di antaranya siapa? Ada di antaranya virus. Seperti kemarin musim corona, kan? Di antara ya, sebab ini yang membunuh orang ini adalah apa? Virus. Ada yang dibunuh sama bakteri, kan? Ada yang dibunuh oleh setan. Ada yang dibunuh oleh bangsa jin. Macam-macam. Dan ternyata malakal maut juga adalah sebagai vokal yang membunuh. Vokal yang membunuh itu siapa? Malakal maut, malaikat Azrail alaihi salatu wasallam. Lihat dalam Quran. Allah sendiri yang menyandarkan bahwa yang mencabut arwah itu adalah malakal maut. Tapi di dalam ilmu tauhid kita semua harus meyakini hakikatnya yang membunuh itu siapa? Allah. Nah, yang menjadi permasalahan soal dia dibunuhnya dengan cara apa dan macam-macam itu enggak jadi soal yang penting, ya kan?
Tapi yang menjadi soal penting, dia matinya sedang ada di jalan siapa? Ada orang yang mati di jalan hawanya, di jalan keinginannya, atau keinginan orang lain yang tidak sesuai dengan ridho Allah. Ada orang yang mati di jalan nafsunya, atau nafsunya orang lain yang tidak sesuai dengan ridho Allah. Ada orang yang mati di jalan syaitan, dan ingat, pahami oleh kita semua. Maka orang yang mati di jalan Allah dengan cara apapun, ini orang adalah orang yang agung di sisi Allah. Orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dan melarang keras tidak boleh menyebut mati kepada orang yang terbunuh di jalan Allah. Bal ahyaun, kata Allah, bahkan mereka itu hidup. Sebaliknya mereka itu hidup. Mereka itu hidup. Kata siapa? Kata Allah. Walakin la tash'urun, namun kalian yang tidak tahu. Kata Allah, namun kalian yang tidak tahu. Jadi kita yang tidak tahu. Nah, ketidaktahuan kita alias kebodohan kita, jangan sampai menghilangkan keyakinan kita atau melemahkan keyakinan kita kepada hidupnya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, bahwa mereka itu hidup. Walaupun kita bodoh, tidak tahu kepada kehidupan mereka, kita tidak menyaksikannya, tapi kita harus yakin. Kita harus yakin. Itulah orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Ini ayat pertama. Ayat kedua, Allah Ta'ala bukan cuma melarang kita mengatakan mati, tapi Allah juga melarang kita menyangka mati. Kalau mengatakan dengan apa? Dengan lisan. Tapi kalau menyangka dengan apa? Dengan hati. Apa kata Allah? Wala tahsabannalladzina utilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian semua berani-berani menyangka mati. Jangan berani-berani apa? Kalau tadi jangan berani-berani apa? Mengatakan mati. Kalau sekarang jangan berani-berani apa? Menyangka mati. Menyangka pun tidak boleh. Punya sangkaan tidak boleh. Jangan berani-berani menyangka mati kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Ingat, di jalan Allah. Bal ahyaun. Sebaliknya mereka semua hidup. Inda rabbihim yurzakun. Mereka itu dikasih rizki oleh Allah dengan warna-warni kenikmatan. Rizki pangkat, rizki jabatan, rizki, Masya Allah, fasilitas rumah, rizki fasilitas pelayan, rizki fasilitas taman, rizki fasilitas kendaraan, warna-warni rizki mereka. Allah. Makanan, minuman, pakaian, inda rabbihim yurzakun. Mereka dilimpahi rizki oleh Allah di sisi Tuhannya. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Masya Allah. Salah satu rizkinya para syuhada itu, dan salah satunya di antaranya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, salah satu rizkinya apa? Mereka bisa ke dunia. Masya Allah. Ikut hadir pengajian,
ikut hadir sholawatan. Hah? Lihat, ikut hadir sholat para nabi, kan? Keluar dari alam kuburnya. Itu salah satu rizki dari Allah. Dengan nas Allah, karena para nabi wafatnya di jalan siapa? Di jalan Allah, kan? Allah. Mereka sholat di mana? Di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa alam kubur apa alam dunia? Alam dunia. Sementara mereka sudah wafat belum? Udah wafat. Lalu mereka sholat berjamaah. Dorong yang Allah pompa kepada hamba-hambanya. Apa? Dorongan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Usahakan oleh kalian jangan sampai mati kalian itu, ya. Jangan sampai mati konyol. Jangan sampai mati koid. Kan? Tapi kalian itu usahakan mati itu wa antum muslimun, dalam keadaan kalian itu sebagai muslim. Apa arti sebagai muslim? Muslim itu adalah orangnya. Kan? Islam adalah sifatnya. Baik keilmuannya maupun akhlaknya, niatnya, pengamalannya, ucapannya, itulah Islam. Arti wa antum muslimun artinya mati dalam keadaan, Masya Allah, kan? Dadamu penuh dengan ilmu keislaman. Lalu niat-niatmu, niat-niat, ya, keislaman. Akhlakmu, akhlak keislaman. Amalmu, perbuatan keislaman. Ucapanmu, ucapan keislaman. Segala gerak-gerikmu, gerak-gerik keislaman. Dohirnya dan batinnya, semuanya perbuatanmu, perbuatan keislaman. Itu maksud wa antum muslimun. Dan wa antum muslimun tidak diragukan lagi, adalah fi sabilillah, ada di jalan Allah. Kalau kita bisa seperti itu, sudah bahagia. Masya Allah, kita akan digolongkan kepada kelompok yang hidup walaupun sudah mati. Allah, kita akan termasuk kelompok yang penuh dengan nikmat dan rizki dari Allah, kaya raya dengan warna-warni kenikmatan dan pemberian Allah di alam kubur, di akhirat kelak. Kalau kita bisa mati dalam keadaan muslim, kita mati dalam keadaan fi sabilillah. Nah, pertanyaannya, apa kiat-kiat agar saya mati itu ada dalam keislaman? Nah, apa kiat-kiatnya? Maka Nabi telah memberikan isyarat kepada kita. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa isyaratnya? Bahwa manusia itu mata ala ma'asya. Mata ala ma'asya wa husyira ala ma mata. Apa artinya? Mata, manusia itu matinya itu ala ma'asya, sesuai dengan situasi kondisi hidupnya. Sekali lagi, manusia matinya itu sesuai dengan situasi kondisi hidupnya. Kalau situasi kondisi hidupnya lupa dari Allah, ya matinya begitu. Situasi kondisinya kerjaannya maksiat, kemunkaran, ya matinya di situ. Situasinya dia kan? Hiburan-hiburan yang melupakan diri dari Allah, ya matinya di situ. Ya. Jangan bermimpi kita bisa mati dalam keadaan muslim, yakni dalam menjalankan keislaman dengan benar, selama hari-hari kita, situasi kondisi kita jauh dari keislaman.
Pahami? Maka sering Buya jelaskan bahwa Islam itu adalah aturan yang meliputi seluruh sendi kehidupan. Islam tidak hanya mengatur urusan sholat saja, saum saja, haji saja. Lah, Islam mengatur gerak-gerik kehidupan kita. Mengatur adat istiadat kita. Mengatur bangun kita dan tidur kita. Mengatur makan dan tidak makan. Mengatur gerak dan diam. Mengatur ngomong dan diam. Diatur, mengatur bisnis. Mengatur rumah tangga. Mengatur jomblo. Ya kan? Jomblo diatur. Ingat. Jadi apapun kita, menggarap-garapan apapun kita dalam hidup, di situ sudah disediakan aturan Islam oleh Allah agar segalanya jadi ibadah. Jadi orang kawin, dia nilainya ibadah. Jomblo juga ibadah. Ketika makan, makannya. Ketika tidak mau makan, tidak makannya. Ketika bangun, bangunnya. Ketika tidur, tidurnya. Subhanallah. Ketika bercanda, bercandanya. Ketika serius, seriusnya. Ketika marah, marahnya. Ibadah. Ketika ridho, ridhonya. Ketika bercinta, bercintanya. Ketika kesepian, kesepiannya juga. Semuanya ibadah. Allah. Jadi pejabat, nilainya. Jadi rakyat, nilainya. Jadi apapun semua ibadah. Ini ya, perbedaan orang yang bodoh dan orang yang berilmu di situ. Orang yang bodoh itu menganggap ibadah itu harus di masjid. Rupanya sholat, baca Quran, baca salawat, zikir, saum, haji, baru disebut ibadah. Mereka itu tidak kenal makan ibadah. Mereka tidak kenal tidur ibadah. Mereka tidak kenal bercinta itu ibadah. Mereka tidak kenal hiburan ibadah, nyanyi ibadah, joget ibadah. Allah, bisnis ibadah. Padahal yang disebut ibadah yaitu Islam. Meliputi seluruh sendi kehidupan. Ilmu inilah yang harus kita cari. Bagaimana ilmu makan agar makan kita ibadah. Bagaimana ilmu tidak makan agar tidak makannya juga ibadah. Bagaimana ilmu rumah tangga agar rumah tangganya jadi. Bagaimana ilmu jomblo agar jomblonya ibadah semua. You understand? Are you the best crazy? Fahami oleh kita semua. Hatta minum hasil ibadah. Minum, niatnya saja. Buat apa minum? Niat. Bukan sekedar saya minum karena haus. Enggak. Saya minum karena saya kan bertasabub. Menjadikan minum ini sebagai sebab untuk kekuatan saya. Kan? Lalu kekuatannya untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Dan untuk menjadi sebab saya bisa bersyukur kepada Allah atas pemberian Allah. Karena saya bisa minum, ini pemberian siapa? Pemberian Allah. Kalau dibaca satu teguk saja, tidak mampu saya menuliskan dengan beratus-ratus jilid. Satu teguk yang masuk ke tenggorokan, ke perut Buya. Kalau dibukukan gak akan ada yang sanggup. Dari mana airnya? Dari mana tehnya? Siapa yang menggali sumurnya? Dengan cara apa? Orang mana? Yang menanam tehnya siapa? Bikin pabrik tehnya siapa? Sampai digiring terus oleh Allah. Digiring terus oleh Allah. Mata rantai rizki yang akan masuk ke mulut, yang akan masuk ke tenggorokan itu. Ceritanya panjang. Padahal satu teguk. Makanya diniatkan. Ketika kita ya menikmati apapun diniatkan untuk apa? Untuk jadi wasilah agar saya bisa bersyukur kepada Allah. Kan? Bersyukur kepada Allah. Tuh, ini perintah Allah, ngambil dengan tangan kanan. Berniat ini mengikuti sunnah Nabi dan perintah Nabi, perintah Allah.
Begitu mau minum, baca bismillahirrahmanirrahim. Menghayati, menikmati, mentafakuri. Masya Allah, kebaikan Allah. Selesai, baca alhamdulillah. Nah, ini minum apa namanya? Ibadah. Fahami? Contoh aja contoh. Berpakaian harus jadi ibadah. Ditelanjang juga ibadah. Awas tuh ibu-ibu. Jangan pakai mukena di hadapan suami. Karena ibadah di hadapan suami itu yang paling hebat itu ditelanjang. Ya kan? Ya enggak? Enak gak bapak-bapak kalau istri kita berduaan pakai mukena aja kayak pocong nantinya. Kan? Hah? Coba. Kan gak enak. Tuh. Oh, ada yang ibadah itu pakai pakaian. Ada ibadah itu ditelanjang. Gitu kan? Ya kan? Ada ibadah itu makan minum. Ada ibadah itu enggak. Ada ibadah itu kentut juga ibadah. Kentut, iya. Buya menjelaskan itu. Ya. Ada salah satu orang keluarga Buya. Pas mau sholat, begitu Allah Akbar. Mau kentut. Ya. Mau kentut. Kentut dulu. Kentut dulu. Karena sudah tanggung ini pas mau Allahu Akbar. Kentut dulu. Itu ibadah. Allah tidak ridho hambanya bikin perbuatan yang menjadikan dirinya berpenyakit. Yang menjadikan diri hambanya ini rugi. Yang menjadikan diri hambanya ini rusak. Allah tidak ridho. Jangan dianggap ridho. Kita mau sholat, beribadah kepada Allah, tapi kita menahan kentut yang akibatnya malah jadi penyakit. Malah di sana Allah tidak ridho. Bisa menjadi sebab sholatmu tidak akan diterima oleh Allah. Allah, kan? Ya kan ribet harus wudhu lagi. Itulah Allah akan memberikan, kan? Tambahan pahala dari wudhu yang kedua. Tambahan pahala. Sambutlah. Karena ini pekerjaan Allah. Karena ini kehendak Allah. Sambut. Dengan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kentut. Bagaimana rasanya udah kentut? Enak. Ya itu enak. Syukur lagi. Bacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikasih bisa kentut. Dan enak kentut itu. Bot. Aduh nikmat. Masya Allah. Tapi jangan di hadapan yang lain. Karena kentut itu nikmat bagi pelaku, nikmat bagi itu siksaan itu. Yang mati tapi hidup Allah. Kalau mati di jalan Allah, maka kita akan dinaikkan pangkat kita, derajat kita setinggi-tingginya. Alhamdulillah. Nah, doakan oleh semua. Ini ya. Pak Ustadz Hendi beserta istrinya dan beserta semua rekan-rekannya, termasuk Abuya yang harus didoakan oleh semuanya. Ya, doakan semoga bisa meraih segala kebaikan, segala anugerah yang Allah suguhkan kepada hamba-hambanya di tanah suci Makkah dan tanah suci Madinah. Dan bisa meraih segala anugerah-anugerah para kekasih Allah. Anwar, asrar dari para kekasih Allah, keberkahan-keberkahan para kekasih Allah, doa-doa para kekasih Allah, cahaya para kekasih Allah, rahasia-rahasia para kekasih Allah, kasih sayangnya para kekasih Allah, baik yang hidup di dunia maupun yang hidup di alam barzakh, kan? Semuanya semoga bisa diraih oleh Pak Ustadz Hendi beserta istrinya dan beserta semua para jamaah yang akan hadir di tanah haram Makkah dan Madinah, tanah yang agung yang melimpah di situ segala anugerah Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan anugerah dari para kekasih Allah radhiyallahu anhum ajma'in, ya, keberkahan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam yang akan diambil oleh setiap orang yang tabarrukan, yang niat mengambil keberkahan daripada beliau-beliau para kekasih Allah
alaihimus salatu wassalam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan, dikuatkan, digagahkan lahir batinnya, dan juga dijauhkan dari segala kejelekan, dan juga dikabulkan doa-doanya yang baik di sisi Allah, mendapatkan haji yang mabrur dan ziarahnya diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para kekasih Allah. Dan juga semoga yang ditinggalkan oleh Pak Ustadz Hendi beserta istrinya, daripada keluarganya, saudara-saudaranya, keturunannya, semua ada di jalan Allah, ada dalam hidayah Allah, ada dalam taufik Allah semuanya. Semuanya digolongkan oleh Allah kepada golongan ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan dunianya dan akhiratnya. Semuanya ada dalam kesehatan keafian. Dan kita semua yang belum mendapatkan rizki tahun ini bisa pergi ke sana. Semoga di tahun yang akan datang Allah memberikan rizki kepada kita, bisa melaksanakan ibadah haji dan bisa melaksanakan ziarah kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, digampangkan segala urusannya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'unillahi lahul Fatihah. Para jamaah sekalian, Abu Ya sekarang mau mengejar jadwal satu lagi di Ciluncat, Banjaran, Bandung. Ya, jadi mohon ya maaf tidak bisa menemani sampai selesai acara. Dan sekarang semuanya siap-siap bersolawat bersama. Ya, ikuti, barengi biar berjamaah solawatnya. Solawat adalah zikir juga. Ya, salawat adalah faktor penyebab diijabah doa. Salawat faktor penyebab diampuni segala dosa. Salawat faktor penyebab ditinggikan derajat. Salawat faktor penyebab dicintai Allah dan Rasulnya. Salawat faktor penyebab disayang dan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Salawat jadi faktor penyebab mendapatkan pembelaan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat menjadi sebab kedekatan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baca salawat itu dibebaskan di dalam kacamata agama Islam. Caranya, segatnya bebas. Bebas. Segatnya gimana saja, bebas, silahkan. Ya. Lalu saya mau dinyanyikan, silahkan. Saya tidak dinyanyikan, silahkan. Ya. Salat itu bebas. Ingat. Adapun yang punya pemahaman bahwasanya salawat itu khusus yang pernah dicontohkan oleh Nabi dalam hidupnya, nah ini orang nggak ngaji usul fikih. Ini orang dia itu nggak ngerti agama dengan luas. Jangan dipercaya itu. Jangan dipercaya. Nah, maka pernah dulu juga Buya di Makkah begitu. Ketika di Madinah baca sholawat, ada sholawat kita nariyah, sholawat macam-macam kan. Oh sholawat yang harus dari Nabi ini hadisnya. Kebetulan pas itu hari Jumat, Buya dengar khotibnya di Masjidil Haram, kan? Di Masjid Nabawi. Sholawatnya itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi dalam sigatnya. Apa kamu tidak dengar? Khotibmu saja di sini di Makkah di Madinah baca sholawatnya nggak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Seperti apa yang kamu katakan? Kan? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya tidak ngomong lagi. Ya. Walhasil kalau kita lihat sejarah para sahabat baca salawat, para tabi'in. Dan kita lihat juga, ternyata beliau-beliau pensyair hebat-hebat.
penyair yang hebat-hebat. Dalam syair-syairnya dari mulai sahabat tabi'in, Buya periksa. Waduh, dalam syair-syairnya juga penuh dengan sholawat. Syair-syairnya penuh dengan sholawat ini. Ini siapa ini? Sahabat-sahabat Nabi. Siapa ini? Para tabi'in. Siapa ini? Tabi'in. Itulah yang disebut dengan para salaf. Makanya sekarang banyak yang mengaku saya pengikut salafi. Tapi ternyata membid'ahkan sholawat kecuali yang dicontohkan oleh Nabi. Berarti kamu menganggap bid'ah kepada para sahabat. Kepada para tabi'in dan tabi'in. Yang sholawatnya, ya, baik dalam syairnya maupun di luar syairnya, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, ini hati-hati sekarang kan banyak pemikiran-pemikiran yang seolah benar, padahal jauh daripada kebenaran. Maka silahkan, ya, salawat, bergembiralah dengan salawat. Ya, kalau baca salawat itu bayangkan Nabi, hayalkan Nabi. Setidaknya pokoknya bayangkan saja makom Nabi lah, itu setidaknya. Kan sudah ada di foto-foto itu kan, di YouTube gitu kan. Bagaimana makom Kangjeng Nabi. Itulah kalau lagi sholawat sedikitnya bayangkan saja itu. Kan? Insya Allah kita akan bisa pergi ziarah kepada Nabi. Sekian dari Abuya ya. Dan insya Allah kalau Abuya juga mau tasyakur bin ni'mah walimah ya, safar haji insyaallah pada hari Jumat. Hari Jumat yang akan datang di rumah Buya yang di kandang ya, yang di kandang itu. Insyaallah silakan hadir semuanya dalam acara pengajian, sholawatan ya, dalam acara tasyakuran dan juga sekaligus mohon doanya Buya mau mengkhitan Ananda putra Buya ya dari ibu kandang De Usman itu insyaallah dihitannya pada hari Senin sekarang subuh, tapi insyaallah syukurannya nanti pada hari Seninnya insyaallah. Sekalian pengajian yang di Pangaduan Hebe yang sore tuh dipindahin ke kandang ya. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين semuanya sallallahu wasallam nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita semuanya bersolawat kepadanya. Marilah kita semuanya mengamalkan ajarannya. Sallallahu
وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة صلى اللهم صل وسلم على سيدنا والبشرى فردوس bahagia cabut nyawa bahagia di alam kubur bahagia terus masuk surga bersama baginda sallallahu alaihi wasallam syayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم وعلى آله وصحبه أجمعين angkat suara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل عجيب angkat suara وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي لكم مددت يدي ففرج كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي لكم مددت يدي ففرج كربي وهاي keluarga
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahidallah, innal musina qad ja'u واهدنا الحسنى بحرمته وآمنا في طريقته ومعافاة من الفتن. يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل. Angkat tangannya. Gembira, gembira dengan salawat.
وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر Allah. Terima kasih ya Allah telah memberikan kenyamanan ke dalam hati kami dengan bersalawat atas kekasih-Mu. Allah. Qamarun. Ayo semuanya. Sidnan wa jamil sidnan suka mantri. Semua bilang ajib. Suka mantri. Desa pecinta salawat. Wajib. Suka mantri. Ajib. Suka mantri. Ajib. Desa pecinta salawat. Angkat tangannya. Muhammadun Nabiyuna Muhammadun Syafi'una. Buya Simpang. Buya Simpang. Ulama cinta salawat. Buya Simpang. Buya Simpang. Ulama cinta salawat. Muhammadun Nabiyuna
بأحمد يا حنان بمحمد ذلك الفضل من الله. Angkat curug baca Allah Allah ya Hanan. Angkat tangannya ya Hanan ya Hanan ya Hanan ya Hanan ya Hanan ya Hanan ya Hanan. Lanjutkan. Sallu ala Muhammad. Ulah bosan karena sholawat jika orang teu bosan karena sangu. Sangu siang malam kita makan, sholawat ge siang malam terus kita baca. Yuk sholawat lagi yuk. Yuk. Untukmu kekasih sejati begitu nyata. Di mana? Di hati. Cinta selamanya. Abadi. Sukamantri Ajib. Ustadz Hendi Ajib. Buya Simpang doakan panjang umurnya. Berikan sehat lahir batin. Supaya terus bisa memberikan ilmu-ilmu kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. KBIH Asyifa wal Mahmudiyah semakin pesat maju. Tambah barokah. Tambah jaya. Yuk salawat lagi yuk. Yuk. Mana HP urang? Angkat HP-nya, yang ada HP angkat, terus nyalakan senternya. Semoga terangnya sekarang sambil baca salawat menjadi terang nanti ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya Rabbal. Sok urungkeun Mang Aep, Mang Wawan, Ica semuanya. Nunung eta Elis urungkeun. Sok Wida Ica angkat semuanya. Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi 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 salam. Luar biasa Sumedang. Sumedang istimewa. Berkahi Sumedang, jadikan Sumedang kabupaten salawat ya Allah. Sekali lagi Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaikum Habibi. Padang bulan
padangi kaya rina rembulane sing awe awe padang bulan padangi kaya rina. Masya Allah, Al-Mansuriyah luar biasa. Muarugi letah dipakai baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala Masya Allah Sayyidina Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan ajib bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Padang bulan padange koyo rina bulane sing awe ngelingake aja turu sore kene tak critane kanggo semo mongko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Padang bulan padange koyo rina bulane sing awe ngelingake aja turu sore kene tak critane kanggo semo mongko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Muhammad. I love you all semua. Sallu ala Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. I love you. I love you. Aku cinta padamu Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku rindu padamu Nabi. Angkat tangannya. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan bilang mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang apa ikut? Pemuda yang sejati, yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi, apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, gemar membaca sholawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta, penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah.
lidah Anda untuk memuji Nabi, bersalawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tamada bil ilal wa dhikruhu fihi shifa. Idza tamada bil ilal wa dhikruhu Assalamu alayka ya safwat Allah. Fihi shifa idza tamada bil ilal wa dhikruhu fihi shifa. Anak muda angkat suaranya. Wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal wa dhikruhu Masya Allah. Allah salli ala Muhammad. Masya Allah. Berdiri semua. Kita baca salawat yang terakhir. Ngadeg sadayana. Fokuskan pikiran Anda. Bayangkan keagungan-keagungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dalam batas salawat itu, yang mulia Guru Al-Faqih Habib Abdurrahman Balbagi, beliau mengatakan apa yang dikatakan tadi Abuya itu benar sekali. Dan bagi yang awam ketika membaca salawat, maka apa yang menjadi keinginan Anda sebutkan ketika Anda lidah bersalawat, pikiran sebat kenaon menjadi kahoyong urang. Maksud urang insya Allah dikabul dan pikiran pun akan menjadi fokus. Rapihkan pakaiannya,
sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ada minyak wangi, parfum, terutama untuk laki-laki silakan dipakai. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Malaikat rahmat itu senang kepada yang wangi-wangi. Maka ketika Anda memakai wangi-wangian itu mengundang perhatian malaikat rahmat. Syaitan iblis senang yang bau-bau. Tak orang sing resep sararengit supados lungsur malaikat rahmat. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya angkat suara. Tidak ada yang senda gurau, tidak ada yang main-main. Semuanya fokus, semuanya husu memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, mengharapkan pembelaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sadaya jamaah doana mugi ijabah sing tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng توبة نصوحا قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة أستغفر
Istighfar sadayana. Peremkeun soca. Tok ningali ka batur. Tingali awak masing-masing nu sakila mokot ku dosa. Tingali dosa-dosa urang. Ti mimiti umur balik nepi ka ayeuna muslimin. Lika-liku kehidupan anu dialami ku urang berlumur dosa. Dosa gede dipigawe, dosa letik dipigawe, dosa nu apal nu teu apal ku urang dipigawe dulur-dulur. Di tempat nu caang, di tempat nu poek urangnya dosa. Ketika urang berbuat dosa, urang pelaku dosa, Allah saksi langsung nu ningali kana dosa anu dipigawe ku urang muslimin. Ketika urang berbuat dosa, terus urang balik ka imah ka pamajikan bisa ngabohong lamun ditanya ku pamajikan. Ka salaki bisa ngabohong, ka guru bisa ngabohong, tapi ka Allah mah bisa ngabohong. Sabab Allah ningali kana seluruh dosa-dosa anu dipigawe ku urang. Lungsurkeun ampunan ka abdi sadaya ya Allah. Rumaos abdi sadaya lamokot ku dosa. Ikuti ya Allah. Angkat panangan ya Allah. 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 Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Jabbar. Ya Sattar. Ya Qahar. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Pangeran abdi sadaya kalawan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi Gusti ngaijabah kana pamaksadan abdi sadaya, khususna mangga tungkulkeun mastaka angkat panangan ngadoa masing-masing ke Allah. Mungkin urang gaduh kahoyong nu teu sami, oge gaduh problem-problem, sok sungkeun ke Allah jalan keluar yang terbaik dari masalah, dari problem-problem yang sedang kita hadapi. Allah moal masihan masalah hungkul, insyaallah pasti sareng solusina, sareng jalan keluarna. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Solehkeun seluruh jamaah ya. Solehkeun. Dosa mugi hampura, aib ulah katara, ical numatak wara di mu'minin saudara. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Gusti nu Maha Loman, Gusti anu asihan, Gusti anu nyaahan, bungakeun kasadayana muslimin, bungakeun sadayana nu hadir, bagi nu teu tiasa hadir ku sabaya wagelan sadayana pasien kabingahan dunia akhirat ya Allah. Muslimin ya Arhamar Rahimin.
فرج على المسلمين نادى حسن الخاتمة dina undur timah ya Allah nada husnul khatimah dina undur timah nyaketan jero lemah la ilaha illallah ya arhamar rahimin Allah 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 ya arhamar Gusti nu maha manu maha asiat bingakeun sadayana muslimin muslimat mukminin mukminat pupuskeun dina kaayaan husnul khatimah sabada panjang umur muslimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Urang doakeun Ustaz Hendi sareng bojona oge keluarga besar KBIH Asy-Syifa wal Mahmudiyah dan seluruh jamaah di seantero jagat raya. Ikuti labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak aturan wilujeng angkat Ustad Hendi sareng kulawargi abdi sadaya ngiring doa mugi salamet angkat tur muli labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik la syarika lak. Angkat tangannya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul. Semua bilang bil qabul. Bil qabul. Bil qabul. Bil qabul. Berkah Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Seluruh rangkaian mata acara wengi ieu acara syukuran walimah besafar Kang Hendi sareng bojona ti awal nepi ka akhir nu teu sae saur Allah sing dihapunten ku Allah taala. Nu saena sing lebet register catatan amal soleh urang nu masih kene seueur kosong.
oge sing janten kafarah penghapus dosa-dosa kita yang melaut. Amin ya rabbal alamin. Pak Haji nada doa enying tabu 10 pagi berangkat menuju Jakarta menuju Arab Saudi kanggo ngalaksanakeun ibadah haji umroh oge ziarah ka makam junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in terus nepi ka sadayana mukminin mukminat muslimin muslimat. Insyaallah teu kada disuungkeun salira sadayana insyaallah ku Pak Haji di ditu didoakeun pisan insyaallah. Sallu ala Muhammad. Sakitu nu kapihatur ucapkeun hamdalah sareng alhamdulillahi rabbil. Tilu kali alhamdulillahi rabbil sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.